Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mewawancarai Kantor Akuntan Publik, Joko Siti dan Indra. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mewawancarai untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar bisnis. Saya Agustina Dewi Wulandari. Saya Aminya Zarina. saya Irfan Lutfi Andika. Boleh diperkenalkan Pak nama? Oh iya, nama saya Muhammad Zainal Abidin, ya kan? Dari kantor akuntan publik Joko Siti. Saya partner di sini. Karena pertanyaannya, Bagaimana cara Bapak menciptakan lingkungan kerja yang baik dalam perusahaan dan kantor ini? cara apa menciptakan lingkungan kerja yang baik? Iya, dalam kantor. Oh, jadi ini kalau menciptakan yang baik itu kita harus membuat peraturan dulu, ya kan? Peraturan yang akan kita sebarkan ke masing-masing karyawan. Jadi aturan mainnya harus jelas, kemudian harus dikerjakan dengan baik, gitu ya. Dan kalau mereka bagus ya kita kasih reward. Nah, kalau enggak ya kita punishment, gitu. Biasanya seperti itu kita. Gitu. Jadi kalau karyawan tersebut melakukan peraturan dengan Baik. jadi pihak kantor itu memberikan reward ya Pak. Ya, betul. Lalu apa upaya Bapak untuk melakukan sesuatu tindakan untuk kantor ini tuh agar lebih baik, maju untuk kedepannya? Ya, kita kan kantor publik ya. Jadi kita untuk maju itu ya kan. Pertama, bagaimana caranya kita mencari klien-klien yang bagus. Gitu ya, cari klien-klien yang bagus, kemudian dari situ maka akan ada tahap proses belajar gitu ya. Belajar untuk klien-klien ini gitu ya. Misalnya kita mendapatkan win gitu ya. Dari mendapatkan win itu kita akan bisa belajar bagaimana cara melakukan audit BPM ya kan? Dan kita mungkin mendapatkan yang lainnya migas gitu ya. Sehingga kita bisa tahu bagaimana cara melakukan audit migas. Jadi itu setiap ada karyawan atau klien baru semacam itu berarti kasih pembelajaran baik. Ya betul. Karena kan setiap klien kan memiliki ciri khasnya masing-masing Mbak ya, kayak ada ketentuan, jadi kantor karyawan juga harus memahami peraturan terkait klien tersebut. Lalu bagaimana pendapat Bapak terhadap karyawan yang memiliki, mohon maaf, perilaku yang kurang etis antar karyawan maupun antar klien tersebut? Yang pertama kita tegur ya, kita tegur dengan lisan. Ya, kita bilangin gitu kan, kamu harus seperti ini. Ya, tapi kalau memang kita tegur secara lisan bisa, ya kita berikan SP. Ya kan, surat tindakan 1, 2, dan 3. Kalau udah 3, kita tetap nggak bisa ini, ya berarti kita keluarkan. Kalau memang masih mengulangi kesalahan yang fatal, baru Bapak memberikan. Betul. Kemudian Pak, apabila auditor melakukan kesalahan Ya. atau kecurangan, Siapakah pihak yang memberikan sanksi terhadap auditor tersebut? Yang memberikan sanksi kecurangan ya. Iya. Kecurangan di kantor maksudnya. Kalau kecurangan di kantor ya kita berikan sanksi. Maksudnya itu apakah langsung atasan langsung menegur, langsung memberikan sanksi, apakah klien tersebut langsung menggugat? Apa ya? Memang belum ada kasus ya. Belum ada kasus fraud gitu ya. Gitu. Biasanya kita malah yang menyelidiki fraudnya. Gitu. Biasanya gitu sih. Jadi memang kalau terjadi seperti itu, ya mau nggak mau kita yang minta. Dan baru mungkin kita diskusikan dengan pelanggan.
agar gimana enaknya gitu ya. Agar jangan sampai klien tersebut itu sampai menggugat terlebih dahulu ya, Pak. Betul. Ya, tapi emang jarang sih. Yang mungkin kita mencuri gitu. Jadi emang ya baik-baik lah. Artinya ya kalau seperti itu nanti ya kita mungkin minta balikan gitu ya. Kalau terjadi seperti itu ya, kita balikan yang dicuri atau apa gitu kan. Kemudian baru kita minta maaf bapaknya atau mendiskusikan jalan yang terbaik. Jalan keluarnya. Ya, jalan keluarnya. Kita saling menentukan. Kemudian Pak, dari peraturan yang dibuat tadi dalam kantor ini, bagaimana cara Bapak menerapkannya agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. ya, agar dapat berjalan dengan efektif gitu Pak. Ya kita lakukan pemantauan. Setiap bulan kita lakukan pemantauan. Kita ada namanya PMPJ, ya, cara mengenal klien, cara mengenal staf juga. Jadi PMPJ itu bisa satu klien, bisa satu staf. Dari mana? Ya misalnya kita lihat dari medsosnya. Ada kita pemantauan ke medsos satu. Ya, dan itu memang diminta oleh Departemen Keuangan untuk melakukan pemantauan ke medsosnya mereka. Gitu kan. Apakah mereka melakukan kira-kira melakukan aneh-aneh enggak? Gitu. Nanti kelihatan. Sekarang itu semua memakai medsos Pak, karena lebih kemajuannya lebih pakai medsos. Iya, jadi ada pemantauan, kita diminta juga pada Departemen Keuangan untuk melakukan pemantauan ke medsosnya karyawan masing-masing. Hanya tadi barang belum. Apa jelek soalnya sekarang kan tenaga kerja juga gitu. Iya. Oke. Lalu bagaimana konsep tanggung jawab sosial yang diterapkan di perusahaan ini, baik dari lingkungan sekitar, pelanggan atau kliennya, terus atau investornya? Tanggung jawab sosial kita ya. Iya Pak. Ya kita yang penting itu bekerja dengan peraturan. Ya kalau kita bekerja sesuai peraturan, maka itu berarti kita sudah bertanggung jawab. Gitu ya. Ke OJK, perbankan dan sebagainya. Jadi kalau bekerja kita harus sesuai dengan peraturan yang ada, baik eksternal maupun internal kita. Gitu. Karena kan kalau kantor pelayanan publik itu peraturannya banyak, gitu. Nah, itu harus seperti itu. Apakah ada kesulitan untuk mematuhi peraturan tersebut, Pak? Karena kan seperti yang Bapak bilang tadi, kantor pelayanan publik itu banyak sekali peraturan yang harus kita lakukan, yang harus kita taati gitu. Iya betul. Apakah untuk Bapak sendiri dan karyawan di sini ada kesulitan tersendiri nih, Pak? Kesulitan sih nggak ada ya. Saat ini nggak ada. Kesulitan ya kalau ada peraturan baru ya kita belajar. Biasanya kan PSAK baru. Ya, itu kita belajar. Soalnya kita ada pelatihannya sih. Secara eksternal itu kalau ada PSAK baru ada peraturannya. Ya kita belajar ikut namanya PPL, apa ya? Pendidikan berkelanjutan. Itu rutin sih kita PPL. Memang ada kewajiban PPL sebanyak 40 SKS istilahnya. Kalau kita mempunyai SKP. Gitu. Apakah itu harus wajib Pak atau diikuti setiap? Wajib. Kalau PPL itu ada kewajiban. Tapi untuk partner aja itu kewajibannya adalah 40 SKP. Jadi kita punya kewajiban 40 SKP untuk ikut PPL. Gitu. Nah, jadi Kan misalkan gini kan Pak, auditor kan memutuskan kontrak secara pihak dengan klien. Nah itu kan berpotensi gugat hukum Pak biasanya. Walaupun sebenarnya si klien yang tidak kontraktif
Nah, bagaimana menangani klien yang tidak kooperatif tapi tidak mau memutuskan kontrak kerja? Biasanya di kontrak kita itu kita sebutkan kalau memang datanya susah apa, maka kita bisa memutuskan kerja. Yang penting kita memberitahukan berapa hari gitu, itu nggak apa-apa. Saya juga pernah memutus kontrak kerja itu nggak apa-apa. Itu yang penting kita memberitahukan. Kalau mereka nggak mau, ya bisa tetap kita putus kontrak kerja. Yang penting kita punya alasan yang kuat gitu ya. Misalnya datanya nggak ada, atau klien itu mengancam kita, yang penting kita punya bukti. Jadi kalau ada tuntutan, kita tetap bisa menang. Ada bukti-bukti Pak ya kenapa kantor ini Ya, sampai kita harus memutuskan. kita punya bukti bahwa terjadi hal yang harus kita putus kontrak.